confirm kalau misalkan memang ke pendakian ke Puncak Mega ini tidak diperbolehkan kecuali tektokan dan harus ditemenin guide. Jadi kita sebagai orang awam, orang yang tidak tahu gitu ya, kita tuh kayak berasumsi ini, mohon maaf ya, kayak seolah-olah buat nyari uang gitu loh, buat segala dikit-dikit diuangin. Kalau memang alasannya karena bahaya seperti yang sering dijelasin, karena ada longsor, karena takut kebakaran, ya udah gitu. Maksudnya gunung-gunung lain pun apa kabar gitu kan, semua gunung beresiko gitu untuk terjadi musibah, entah itu longsor ataupun kebakaran. Ya kalau misalkan memang mau ditutup ya ditutup sekalian aja, di full gitu. Karena ya admin atau pengelola atau pihak perhutani tidak bisa menutup mata, yang naik ke Puncak Mega itu tetap banyak gitu, entah yang lewat jalur sana tapi sampingnya, ataupun yang memang jalur lain gitu. Halo, selamat pagi teman Bi. Sekarang saya udah ada di gerbang pendakian Gunung Sangar. Sorry ya, tiba-tiba langsung ke sini karena dari sini ke base camp lumayan cukup jauh, 1 km lebih. Kenapa tadi kita nggak opening di sana? Karena di sana tuh cukup crowded. Ya seperti biasa di kampung banyak warga yang nyetel musik kenceng banget. Jadi akhirnya kita putusin kita openingnya di sini aja, walaupun sebenarnya sekarang tujuan utama kita bukan mau ke Gunung Sangar ya. Nah, kira-kira mau kemana? Yuk ikutin videonya sampai beres pastinya. Halo teman Bi, masih di Ekspedisi Gunung Bandung ya. Kali ini kita memasuki episode kelima. Setelah kemarin di episode keempat itu kita eksplor wilayah pegunungan Bandung Utara. Sekarang kita balik lagi ke selatan. Nah, di episode kelima ini kita akan mengeksplor 2 puncak sekaligus, yaitu Puncak Gunung Sangar dan Puncak Mega, atau biasa kita kenal Gunung Puntang. Kalau kita ngomongin tentang Gunung Sangar, sekarang udah jauh lebih terkenal ya ketimbang 2 tahun lalu saat saya pertama kali naik ke gunung ini ya. Saat itu belum banyak juga di YouTube yang nge-review tentang si Gunung Sangar ini. Kalau sekarang kayaknya udah cukup populer, para selebgram, bahkan YouTuber yang dari luar kota Bandung pun kelihatannya udah ada yang naik ke sini. Nah, sekarang berarti di Ekspedisi Gunung Bandung ini kita udah masuk episode kelima ya, dan kalian pasti sudah bisa nebak kalau sekarang destinasi utama kita mau kemana, yaitu mau ke Puncak Mega. Karena kalau kita ngomongin Gunung Sangar, saya kan emang belum lama juga ya dari sini, baru beberapa bulan lalu. Cuma karena emang si Gunung Sangar ini sekarang rutenya akan kita lewati, jadi ya sekalian aja, karena emang si Gunung Sangar sama si Puncak Mega ini masuk ke daftar atau list di Ekspedisi Gunung Bandung ini. Yuk lanjut yuk. Sebelum kita jalan lebih jauh, mungkin beberapa dari teman Bi bakal ada yang komentar, "Kang, Gunung Sangar kan masuk cagar alam." Jawabannya iya, tapi Gunung Sangarnya bukan Gunung Sangar yang ini. Gunung Sangar yang dimaksud yaitu Gunung Sangser. Kalau nggak salah itu masuk ke daerah Ibun dan itu masuk ke kawasan cagar alam Kamojang. Jadi
Intinya bukan Gunung Sangar yang ini. Gunung Sangar yang ini aman, bukan cagar alam. Dan kalau kita ngomongin tentang Gunung Sangar, kayaknya sekarang kita nggak akan terlalu banyak nge-highlight informasi tentang gunung ini ya, karena kita udah ngebahasnya di video pendakian kita sebelumnya. Jadi kita nggak usah ngulang-ngulang informasi yang sama. Tiga 35 menit kita jalan, kita sampai di rest area 2. Ini tuh katanya kalau misalkan weekend itu di sini sekaligus warung juga, jadi ada yang jualan katanya. Cuma karena sekarang weekdays jadi emang nggak ada. Dan sekarang setiap weekend katanya pendakian ke Gunung Sangar ini selalu rame dan cukup terik ya. Nanjak banget teman Bi. Dan ini karakter trek si Gunung Sangar ini tuh kayak tanah, apalagi yang bawah itu ya, yang kebun kopi itu karakternya memang tanah merah yang lengket, licin. Jadi saya saranin kalau kalian mau kesini, make sure kalian harus pakai paling nggak sepatu boots ya. Pakai sandal itu sangat-sangat tidak direkomendasikan. Pakai sepatu trail juga kalau lagi musim hujan kayak gini kurang direkomendasikan. Jadi saya nyaranin kalian pakai sepatu yang agak tinggi, model kayak gini nih, karena emang si tanahnya itu nempel banget ke sepatu. Kalau misalkan sepatu yang tipe low masuk ke dalam sepatu. Ada orang di belakang ya? Tektokan Kang. Ayo gas. Ada teman guys. Lokal Jin pisan. Tepat 9.20 teman Bi. Nih kita sampai puncak Sangar, berarti 1 jam lebih 20 menit karena kita tadi start dari base camp tepat di pukul 8. Sekarang di elevasi 1672, berarti kita elevation gain naik 400-an, 400-500an lah. Tadi itu di base camp itu 1100 sekian. Di sini udah ada beberapa orang yang ngecamp nih, 1, 2, 3. Di sebelah sini ada tenda juga. Sekarang udah lumayan luas
spot buat ngecampnya udah diperluas. Udah summit Kang? Udah summit ke atas? Tacan? Siap, lanjut. Ini kameramen saya masih di belakang, kasihan nih. Ngap kayaknya dia, nggak bisa ngimbangin. Kayaknya sekarang kita mau rehat dulu, nyari tempat yang agak teduh. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. Oh, the voices vanish after hearing such a lovely tune. Nah, kayaknya kita mau rehat dulu nih teman. Ada pohon, lumayan bisa neduh. Dulu saya pernah bikin konten masak-masak di sini ya, waktu naik ke Gunung Sanggar yang pertama kali. Dan niat awal sebenarnya saya tuh pengen ngecamp ya, di Puncak Mega maksudnya. Karena udah lumayan lama juga saya nggak kesana, nggak ngecamp, nggak naik ke Puncak Mega. Terakhir itu di tahun 2019, berarti udah hampir 4 tahun yang lalu. Udah lumayan cukup kangen karena Puncak Mega ini adalah salah satu gunung favorit saya. Saya pernah bilang di beberapa konten, kalau ditanya gunung favorit atau gunung yang paling berkesan buat saya, yaitu Puncak Mega sama Gunung Merbabu. Ke Gunung Merbabu saya udah 6 kali, ke Puncak Mega nggak tahu 7, nggak tahu 8 kali ya. Cuma ya itu, terakhir di tahun 2019. Dan mungkin teman-teman juga tahu ya, kalau sekarang tuh pendakian ke Puncak Mega itu belum dibuka secara resmi. Dan ya sekarang sebenarnya kita agak maksa ya, nggak tahu akan bermasalah atau enggak, mudah-mudahan enggak ya. Mungkin dengan tidak dibukanya secara resmi, saya yakin banyak juga teman-teman yang kecewa. Nah, nanti kita akan cari tahu kenapa sih pendakian ke Puncak Mega ini tidak dibuka secara resmi. Kita mau rehat dulu, lumayan haus, belum minum sama sekali dari bawah. Nah, jadi dari Puncak Sanggar ini, jika kita mau ke Puncak Mega, kita masih terus lanjut menyusuri punggungan bukit. Untuk jaraknya sendiri masih lumayan jauh, bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Tapi saya harus nge-warning dulu nih dari awal, kalau pendakian ke Puncak Mega via Gunung Sanggar sampai saat ini belum resmi alias ilegal. Ilegal dalam arti, tadi saat kita registrasi di basecamp kan bayar tiket. Nah, si tiket itu hanya nge-cover alias si pengelola hanya bertanggung jawab sampai batas Puncak Sanggar. Jika kita tetap maksa naik ke Puncak Mega dan amit-amit terjadi apa-apa, maka pengelola Gunung Sanggar tidak akan bertanggung jawab. Dan saya juga ngehimbau teman-teman kalau bisa sih jangan ya. Kalaupun toh saat ini kita ngelanggarnya, terkadang untuk bisa ngasih tahu orang lain, kita tuh harus ngalamin trial and error dulu. Wah, masih ada berapa bukit lagi? 1, 2, 3, kayaknya 3 bukit lagi anjir. Jadi sekarang kita baru dari Sanggar itu baru bukit yang pertama. Ini ada 1 bukit, 2 bukit, baru Puncak Mega. Sekarang sudah di elevasi 1922. Tadi itu di Sanggar tuh 1600 kalau nggak salah. Berarti ke atas kurang lebih 300 elevasi lagi. Ini cuaca udah mulai ke kabut.
Semangat yuk. Sumpah panas banget mandi. Ini sekarang udah di 1996, hampir 2000. Yang saya lihat sih tinggal satu punggungan lagi. Tapi beneran satu punggungan lagi atau di belakangnya masih ada lagi. Mau rehat dulu. Panas. Jujur sebenarnya saya tuh agak takut ya melakukan pendakian ini tuh. Takut kalau ini tuh jadi masalah. Karena kalau misalkan amit-amit pendakian ini jadi kasus, saya nggak punya backup siapa-siapa selain kalian para teman bi atau ya subscriber channel ini. Kalau kalian yang nggak ngerti maksudnya apa, ya tadi kan kita udah sempat nge-mention kalau sebenarnya pendakian ke Puncak Mega ini tuh belum bisa. Tapi saya yakin apa yang saya lakukan ini tuh mewakili banyak keresahan dari teman-teman juga gitu. Saya dapat info malah yang lebih apa ya, katanya pendakian ke Puncak Mega ini tuh memang sudah ditiadakan katanya gitu. Tapi saya juga nggak tahu, itu belum bisa dikonfirmasi apakah informasi itu tuh valid atau tidak. Cuma ya itu entah sejak kapan itu diberlakukan, karena kalau kita ngerunut ke belakang dari tahun 2017, 2018 sampai terakhir saya melakukan pendakian ke Puncak Mega di tahun 2019, saya kan beberapa kali tuh selama kurun waktu 3 tahun itu tuh, yaitu kadang bisa, kadang enggak gitu, kadang boleh, kadang enggak di base camp atau di pengelolanya tuh. Alasannya tuh klasik banget. Kalau misalkan nggak boleh, kalau lagi di musim hujan alasannya tuh ada longsor katanya. Kalau lagi di musim kemarau alasannya tuh ada kebakaran. Alasannya itu sih dari pihak pengelola tuh. Tapi ya itu, kadang bisa kadang enggak. Bahkan karena saking jengkelnya, saya kan ke Puncak Mega udah beberapa kali, jadi memang udah cukup tahu medan. Kalau di awal-awal mungkin ketika ditolak kayak gitu, ketika dibilang nggak boleh, ya kita nurut balik gitu, karena kita pikir itu beneran. Tapi makin kesini ternyata kita dapat info dari teman-teman lain kalau sebenarnya bisa gitu. Dan waktu itu saya pernah berapa kali ya nyoba gitu, ketika kita masuk ke base camp, ke pengelola, ke loket, dibilang nggak boleh karena kita udah nanggung, karena udah tahu jalan juga gitu. Akhirnya kita nyoba melipir tuh lewat samping, lewat jalan samping, nggak lewat jalur resmi. Ya udah, akhirnya kita naik sampai puncak. Ternyata di puncak tuh rame ya, di yang ngecamp. Kita nanya lah gitu ke teman-teman yang lagi ngecamp itu. Kita nanya, mereka tuh resmi atau enggak, atau ilegal? Karena kita akui kita ilegal gitu pada saat itu. Kita nanya ke mereka resmi atau enggak? Mereka bilang mereka resmi. Loh kenapa gitu? Misalkan di hari yang sama yang lain boleh, sementara kita nggak boleh gitu. Tapi kita juga sebenarnya nggak sepenuhnya nyalahin pihak pengelola ya, karena di belakangnya tuh mungkin ada perhutani, ada BKSDA atau apapun itulah ya yang berwenang untuk memberikan izin. Jadi ya pengen saya tuh kalau memang toh nggak boleh, ya beneran nggak boleh gitu. Karena kemarin saya sempet kan ke base camp Puntangnya itu, kita sempat nanya
Ya kata petugas loketnya itu nggak bisa. Cuma kalau untuk tektokan bisa katanya. Tapi dengan syarat kita harus sewa guide yang guide-nya itu ya lumayan lah ya. Tarifnya itu katanya sekitar 300 sampai 350 ribu. Ya kalau buat orang yang punya duit ya mungkin uang segitu nggak masalah gitu. Tapi kan di luar sana, bukan cuma kita, di luar sana banyak orang yang untuk mengeluarkan uang segitu ya cukup berat. Jadi ya itu tadi, balik lagi, kalau memang nggak boleh ya nggak boleh ditutup secara resmi. Tapi ya ini kalau misalkan pakai guide ternyata masih boleh. Jadi rancu jatuhnya tuh. Gitu sih unek-unek kita. Sebenarnya masih ada yang pengen disampaikan, nanti kita sampaikan di atas karena panas banget. Kita sambil jalan yuk. Jadi itulah unek-unek yang pengen saya sampaikan ya teman Bi. Di sini saya tidak bermaksud mau menyerang pihak manapun. Saya hanya ingin kejelasan aja. Kalau kita bicara soal keamanan atau keselamatan, mau di gunung manapun, resiko itu pasti selalu ada. Kita coba mengacu pada alasan yang selalu mereka utarakan, yaitu kebakaran atau longsor. Mau di gunung manapun, resiko atau potensi kebakaran mah selalu ada ya. Tinggal bagaimana kita memanage atau ngasih edukasi ke calon pendaki yang akan naik, apa yang boleh dan tidak boleh pendaki lakukan. Justru dengan status kayak gini, potensi musibah yang bisa terjadi malah semakin besar, karena semua tidak terkontrol. Mungkin mereka akan beralasan, ya itulah kenapa diberlakukan harus pakai guide. Hey, berapa persen sih orang yang mau dan mampu ngeluarin uang untuk bayar guide? Kalian tidak boleh menutup mata, di luar sana banyak banget orang yang melakukan pendakian secara sembunyi-sembunyi. Baik yang lewat jalur Sanggar maupun yang lewat pinggiran jalur resminya. Apakah itu tidak beresiko? Justru dengan status kayak gini yang tidak ada pengawasan dan pengarahan, kemungkinan akibatnya malah akan semakin besar. Alhamdulillah teman Bi, jam 12.36 kita sampai di Puncak Mega Gunung Puntang 2222 mdpl. Tadi kita start dari Puncak Sanggar itu jam 11.30. Kita kan start dari base camp itu tepat jam 8 sampai Puncak Sanggar jam 9.20. Total trekking sampai Sanggar 1 jam 20 menit. Terus di Sanggar tuh kita tadi sempet nerbangin drone dulu, rest dulu, lumayan hampir 1 jam. Jadi tadi start dari Sanggar 10.30 dan sampai sini 12.35, berarti hampir 2 jam. Lumayan cukup berat untuk kita aja yang nggak bawa beban. Ini tas kita kosong sebenarnya, cuma bawa drone doang. Lumayan cukup berat, jadi memang tidak direkomendasikan kalian bawa carrier terus ngecamp di sini lewat si jalur Sanggar ini, karena selain nggak resmi ya memang berat juga, jadi tidak direkomendasikan. Jadi inilah Puncak Mega Gunung Puntang, salah satu puncak dari Pegunungan Malabar, karena seperti yang kita tahu kalau Pegunungan Malabar itu puncaknya cukup banyak, yang salah satunya ada Puncak Karuman, si Puncak Mega Gunung Puntang ini. Dan untuk Puncak Malabarnya sendiri tidak cuma satu. Kemarin
waktu kita di episode pertama kita ke puncak Malabar 1 atau puncak Junghun, itu puncak 1. Nah di sana tuh berjejer sampai ke puncak 6, ada 6 puncak. Itu belum termasuk yang puncak besar ya, yang mana puncak besar itu adalah top atau tertingginya dari puncak Malabar. Jadi si pegunungan Malabar sendiri diperkirakan mulai terbentuk sekitar 5 juta tahun yang lalu. Kemarin di episode pertama kita sempat ngebahas sedikit ya, berbarengan dengan terbentuknya Gunung Sunda. Kemudian dia meletus, yang sisa letusannya atau ya lavanya itu, sisa-sisa lavanya itu bisa ditemukan di sekitaran Gunung Mongkrang, yang menurut penelitian sisa lavanya itu berusia sekitar 2,87 juta tahun yang lalu. Untuk saat ini si pegunungan Malabar ini statusnya tidak aktif ya, cuma tidak menutup kemungkinan kalau suatu saat entah itu 10 tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun ke depan ada kemungkinan untuk aktif lagi. Ini sekarang cuacanya lagi berkabut karena memang sepanjang trek tadi si kabutnya itu buka tutup. Kalau lagi ketutup lumayan tuh cukup teduh, kalau lagi kebuka terik banget, panas banget. Dan kalau misalkan visibility kebuka, sebenarnya di belakang saya ini tuh, jadi ini tuh kayak semacam lingkaran ya, setengah lingkaran, dimulai dari Gunung Sangar tadi, bukit, ya maksudnya punggungan kayak gitu, sampai muter ya sampai sana kayak setengah lingkaran gitu. Ini kesok tahuan saya aja ya. Ini entah bener apa enggak. Jadi kalau saya lihat sekilas mirip-mirip kayak seperti dinding kaldera ya, kayak setengah lingkaran kayak gitu. Tapi entah benar atau enggak, saya nggak tahu ya apakah sudah ada penelitian secara khusus, apakah memang pegunungan ini tuh adalah dinding kaldera. Gitu. Di sini kita nggak akan lama, kayaknya kita lanjut turun lagi, pengen istirahat. Nggak tahu apa makan di sini ya, karena sekarang cuaca lagi ketutup juga. Paling kita di sini cuma makan doang, foto-foto bentar, abis itu kita lanjut turun lagi. Saya baru selesai makan ya teman Bi, ini lagi ngopi. Biasa kalau saya biasanya setelah makan itu emang seneng makan yang manis-manis. Saya kan emang nggak ngerokok ya, jadi kebiasaannya kayak gitu. Tadi perjalanan ke sini tuh saya nggak nyangka banget kalau yang dari Gunung Sangar ke sini tuh emang treknya seberat itu. Tadi kita ngelewatin berapa punggungan, ada 5 atau 6 punggungan. Lagi panas terik pula, nanjaknya yang se ekstrim itu, tapi dibalik keekstrimannya emang seindah itu juga gitu. Jadi saya baru tahu kalau lewat yang dari Sangar ke sini tuh pemandangannya sebagus itu. Tapi sebagus apapun pemandangannya, saya tidak ngerekomendasiin buat teman Bi untuk ngikutin jejak saya, karena saya tahu apa yang saya lakukan ini kurang baik atau tidak baik. Nah, sebenarnya sebelum berangkat ke sini saya bukan tanpa usaha ya. Beberapa hari, sekitar 2 minggu yang lalu, saya sempat coba datang ke base campnya, ke tempat registrasi. Saya coba nanya ke petugas loketnya, dan petugas loketnya jawab confirm kalau misalkan memang ke pendakian ke puncak Mega ini tidak diperbolehkan kecuali tektokan dan harus ditemenin guide. Begitu kata petugas loketnya. Lalu setelah itu kemarin 2 hari sebelum saya naik ke sini, saya coba kontak akun Instagram gunung ini ya. Saya tidak akan nyebutin akun Instagramnya apa. Saya tidak mau bawa-bawa mereka gitu. Mereka si admin Instagram, akun Instagramnya cukup enak ngejelasin. Ya di sana mereka ngejelasin kalau mereka tuh cuma semacam apa ya, kayak mereka tuh warga sekitar yang peduli mungkin sama puncak Mega ini.
Terus mereka di sana tidak punya wewenang apapun. Dari sana saya langsung nembak sama si admin Instagram itu. Kira-kira kalau saya mau bertanya, ada nggak orang yang berwenang atau yang bisa ngejawab gitu. Nah sama si admin itu saya dikasih kontak nomor WhatsApp seorang admin juga sih kayaknya. Nah dari sana saya coba kontak, saya nanya gitu kan WhatsApp. Mungkin saya akan lampirkan si screenshot yang saya tanyakan. Nah sampai saat ini, sampai tadi sebelum saya melakukan pendakian, belum ada respon. Jadi pertanyaan saya atau WhatsApp saya belum ada jawaban. Sebenarnya ya itu, apa yang saya lakukan itu cuma pengen tahu aja. Jadi alasannya apa sih? Kenapa pendakian ke Gunung Puntang atau ke Puncak Mega ini ditutup? Terus ditutupnya itu yang nanggung gitu loh. Kalau misalkan mau ditutup full secara keseluruhan itu nggak masalah gitu kan. Nah ini ceritanya ditutup, tapi untuk pendakian tektokan masih bisa dan harus ditemenin guide. Jadi kita sebagai orang awam, orang yang tidak tahu gitu ya, kita tuh kayak berasumsi, ini mohon maaf ya, kayak seolah-olah buat nyari uang gitu loh, buat segala dikit-dikit diuangin. Ini mohon maaf, ini cuma asumsi kita aja, saya aja bukan kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang alasannya karena bahaya, seperti yang sering dijelasin, karena ada longsor, karena takut kebakaran, ya udah gitu. Maksudnya gunung-gunung lain pun apa kabar gitu kan, semua gunung beresiko gitu untuk terjadi musibah, entah itu longsor ataupun kebakaran. Ya kalau misalkan memang mau ditutup ya ditutup sekalian aja, di full gitu. Karena ya admin atau pengelola atau pihak perhutani tidak bisa menutup mata dengan selama ini diberlakukan kayak gitu. Yang naik ke Puncak Mega itu tetap banyak gitu, entah yang lewat jalur sana tapi sampingnya, ataupun yang memang jalur lain gitu. Jadi tidak boleh menutup mata. Daripada kayak gitu kan justru malah lebih beresiko, tidak terkontrol. Jadi itu sih yang pengen saya tahu, kenapa pendakian ke Puncak Mega ini dilarang tapi yang setengah-setengah gitu. Itu aja. Tapi sekali lagi saya tidak nyaranin buat teman B untuk ngikutin jejak saya. Terkadang kita tuh untuk ngasih tahu orang lain kita harus ngelakuin dulu gitu. Nih, apa yang gue lakuin tuh salah gitu. Makanya kalian jangan ngikutin gue kayak gitu. Sama seperti sekarang. Bahkan tadi pun di base campnya Gunung Sangar, sama petugasnya kan, sama pengelola maksudnya, sudah dibilangin kalau misalkan tiket Gunung Sangar itu mereka hanya bertanggung jawab sampai ke puncak Gunung Sangar aja. Dari Gunung Sangar ke sini di luar tanggung jawab mereka. Ya kita ngelakuin atau saya ngelakuin ini ya dengan kesadaran penuh, ya itu resiko saya gitu. Kalau ada apa-apa yang terjadi ya itu resiko saya. Jadi saya tidak akan bawa-bawa basecamp Gunung Sangar. Kurang lebih sih kayak gitu. Itu unek-unek saya. Kenapa Gunung Puntang sekarang statusnya kayak gini. Semoga setelah ini ada respon positif ya dari pihak pengelola atau ya dari pihak perhutani. Jadi bisa ngejelasin ini loh alasan kenapa pendakian ke Puncak Mega ini ditutup. Jadi biar orang-orang juga tahu. Itu aja sih. So, untuk pendakian kali ini akan saya closing sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman B semua yang udah nonton video ini. Mohon maaf kalau pada video kali ini banyak kesalahan. Dan akhir kata saya Boding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Habis ini kayaknya kita mau bersih-bersih sampah dulu karena banyak banget sampahnya di sekeliling. Baru setelah itu kita turun. Bye bye teman-teman.